Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah sudah siap belajar pada hari ini? Alhamdulillah. Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Menggunakan sabun pada air yang mengalir sebelum atau sesudah memulai kegiatan pembelajaran. Nah, kalau sudah mencuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran pada hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mintalah bantuan kepada orang tua selama melakukan kegiatan pembelajaran ya. Jangan lupa ucapkan tolong apabila meminta bantuan, ucapkan minta maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mendengarkan sebuah dongeng yang menarik. Siapa yang suka dongeng? Dan apa ada yang tahu apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita khayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Nah, tokoh yang ada di dalam dongeng biasanya manusia, hewan, dan tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Ada yang tahu apa itu alur? Ya baik, alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Contohnya, dongeng yang terkenal di Indonesia, yaitu Lutung Kasarung, Bawang Merah Bawang Putih, serta Malin Kundang. Berikut ini ada contoh dongeng Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Pohon pepaya dan pohon kelapa. Seorang raja yang bijaksana memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun raja yang bijaksana, tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Pada suatu hari, kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. "Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku," kata si kelapa. "Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan." Oleh karena pepaya diam saja, kelapa semakin menyombongkan diri. Ia berkata, "Batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya. Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang kupunya ini. Hebat bukan?" Pepaya terdiam. Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa.
Mengapa kau hanya diam, Pepaya? Apa kelebihanmu? Pepaya menghela napas. Ia lalu berkata, "Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, Kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi sehingga ia dapat meraihnya dengan tangan saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku juga manis dan dapat melancarkan pencernaan." Kelapa terdiam. Ia menyadari bahwa Pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun meminta maaf pada Pepaya. Nah, anak-anak, selanjutnya sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Apakah anak-anak tahu apa itu sifat komutatif pada penjumlahan? Ada yang tahu? Ya, baik. Sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan yaitu operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Nah, sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penggunaan sifat-sifat operasi hitungan ini dapat mempermudah menyelesaikan soal. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu meletakkan 3 tangkai bunga mawar di vas besar dan 4 tangkai mawar di vas kecil. Berapa jumlah tangkai mawar seluruhnya? Penyelesaian. Jumlah mawar sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7 tangkai. Jika ibu menukarnya menjadi 4 mawar di vas besar dan 3 mawar di vas kecil, berapa jumlah seluruh mawar sekarang? Penyelesaian. Jumlah bunga mawar sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7 tangkai. Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya, walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Pola irama pada bunyi benda. Apakah anak-anak semua tahu apa itu pola irama dalam bunyi benda? Pola irama dalam bunyi benda. Nah, bunyi dapat berasal dari berbagai benda di sekitar. Bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh. Ada yang tahu contohnya apa? Ya, baik. Nah, ketika kita bersiul, ketika kita berteriak, dan ketika kita bertepuk tangan. Ya, bagus. Nah, bunyi yang dihasilkan dapat berupa bunyi panjang atau pendek. Bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Kita dapat membunyikan benda dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengetukkan kepalan tangan ke meja. Yang kedua,
mengetukkan jari-jari tangan ke meja. Yang ketiga, mengetukkan pensil dengan pensil. Dan yang keempat, memukul bagian bawah ember. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WA. Dan untuk soal latihan, akan Ibu kirim di grup dan dikerjakan melalui Google Chrome. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.